Shalom, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat ibadah online bersama. Untuk itu mengawali ibadah kita pada malam hari ini, kita sama-sama dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan penuh semangat. Kita katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa karena pada malam hari ini Engkau masih mengumpulkan kami dari setiap kesibukan kami masing-masing untuk dapat kami melaksanakan ibadah kami walaupun secara online saja Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus, berkati peribadatan kami agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mahrani Rihipake.
Untuk itu sebelumnya kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian Selidiki Aku. Biarlah kita mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Lebih sungguh lagi kita ulangi pujian ini dari awal. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, kepada Kak Cici saya persilahkan. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal kami beribadah hingga boleh tiba saatnya kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berkati, biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami jadikan pedoman untuk kehidupan kami setiap hari. Jam peribadatan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini semua doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, shalom teman-teman. Saya diberikan tema oleh badan pengurus, yaitu red or white. Namun di sini saya mengambil sebuah tema kecil, yaitu kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Nah teman-teman, kita akan membaca bersama dalam Galatia 5 ayat 1. Saya akan membacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 1 di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Saya ulangi sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah teman-teman, kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang, namun oleh karena kasih penyertaan Tuhan, kita bisa dapat merdeka selama 75 tahun dan kita telah menikmati kemerdekaan ini. Nah teman-teman, tetapi apakah kemerdekaan secara fisik dari penjajah telah memerdekakan seluruh kehidupan kita? Jawabannya tentu pasti belum, teman-teman. Nah teman-teman, Alkitab berkata kalau kita ingin sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, maka hanya satu jawabannya, yaitu hanya Kristus yang dapat memerdekakan kita sepenuhnya. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu dengan cara yang salah, dengan cara hidup dalam dosa, melainkan kita harus melayani satu dengan yang lain. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman apa itu merdeka? Nah teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Merdeka juga berarti berdiri sendiri, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada sesuatu atau orang tertentu. Nah, saya merangkum merdeka dalam arti yang lebih sederhana, yaitu merdeka berarti seseorang bebas dari paksaan apapun di luar dirinya. Dengan kata lain, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, teman-teman, kita telah merdeka secara fisik. Namun, apa arti kemerdekaan yang sejati dalam Kristus? Teman-teman, kita sebenarnya belum benar-benar merdeka jika kita belum mampu bebas dari dosa. Contohnya saja seperti dosa mementingkan diri sendiri, dosa menjelekkan orang lain, dosa karena menolak hidup benar di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, tipe orang-orang seperti ini bagi Tuhan itu mereka belum merdeka. Nah karena mengapa mereka disebut belum merdeka? Karena mereka masih menjadi hamba dosa. Nah teman-teman, mereka itu hidup bukan dari kehendak Allah, melainkan mereka hidup di bawah kuasa dosa. Nah teman-teman, maka dari itu Tuhan menyebut mereka adalah orang-orang yang belum merdeka. Kita akan sama-sama belajar tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Nah teman-teman, jika kita ingin mendapatkan kemerdekaan yang sejati, maka ada dua hal mendasar yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang berdiri teguh, dan yang kedua, jangan mau dijajah lagi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu menjadi orang Kristen yang berdiri teguh. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 1a, di sini berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Kita garis bawahi kalimat karena itu berdirilah teguh. Nah teman-teman, waktu saya membaca firman ini, saya ingat ada ayat di mana merupakan ada gambar, dia menggambarkan dua macam orang Kristen, yaitu terdapat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, teman-teman, di sini dikatakan ada dua macam orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang berdiri teguh. Nah, orang Kristen yang berdiri teguh ini mereka adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, yang kedua adalah tipe orang Kristen yang tidak berdiri teguh atau lemah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan dan apalagi melakukan perkataan Tuhan. Mereka saja tidak mendengar, apalagi melakukan. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu gambar mengenai rumah rohani kita yang Tuhan uji lewat setiap cobaan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, Tuhan itu mau kita untuk tetap berdiri teguh, sebab Dia mau kita mendirikan rumah rohani kita di atas batu. Nah, seringkali kita sebagai manusia masih saja tidak mendengarkan perkataan Tuhan dan tidak melakukan, sehingga rumah rohani kita gampang sekali untuk rubuh. Nah, teman-teman, lalu bagaimana cara kita membangun rumah rohani kita agar tetap teguh seperti membangun di atas batu? Nah, caranya cuma satu, teman-teman, yaitu dengan cara mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Memang kalau kita katakan mendengarkan iya, tapi kalau melakukan mungkin dalam hati agak berat. Tapi teman-teman, kita ambil contoh sederhananya saja. Sekarang ini untuk virus corona, dia sudah membunuh banyak sekali warga Indonesia. Dan sekarang banyak berita-berita hoax yang menimbulkan ketakutan dalam diri kita, sehingga membuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi lemah. Nah, teman-teman, di sini Tuhan mau menguji rumah rohani kita. Bagaimana, apakah kita tetap berpegang teguh atau kita tidak percaya kepada Tuhan? Nah, teman-teman, namun dari pandemi ini Tuhan mau kita belajar untuk tetap berpegang teguh kepada setiap firman Tuhan dan kepada setiap janji-janji Tuhan. Tuhan mau kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa badai pasti berlalu. Teman-teman, percaya atau tidak, kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan teman-teman, apa teman-teman percaya kita masih ada sampai saat ini, kita masih terlindung dari virus ini, itu semua juga karena berkat penyertaan Tuhan. Nah, teman-teman, jika teman-teman yakin dan percaya dan tetap berpegang teguh pada Tuhan, maka teman-teman yakin teman-teman akan dibebaskan dari virus ini. Ya, kita akan membahas yang kedua, yaitu jangan mau dijajah lagi. Kita bisa lihat sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 1b. Di sini dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ditekankan di ayat ini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, dari ayat tersebut sederhananya seperti ini, jangan mau dijajah lagi. Tuhan bilang jangan mau dijajah lagi. Nah, teman-teman, secara iman kepercayaan kita telah dimerdekakan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, mengorbankan darahnya yang mahal untuk menebus semua dosa kita. Nah, namun sampai saat ini kita masih saja dijajah oleh iblis. Kita sadar atau tidak, kita tetap berbuat dosa, itu sama saja dengan kita dijajah oleh iblis. Nah, dari ayat ini mau diajarkan supaya kita jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia. Nah, teman-teman, iblis itu punya target utama dan tujuan utama untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ia berkeliling sepanjang hari untuk mencari celah. Bila ada celah, ia segera masuk dan membuat porak-poranda. Nah, kita bisa katakan bahwa kita telah merdeka secara fisik, kita telah merdeka dari penjajah. Namun secara rohani kita belum benar-benar merdeka, karena walaupun Tuhan telah menebus dosa kita, tapi iblis selalu menjajah kita atau memberikan kita kenikmatan dunia sehingga kita terus berbuat dosa. Iblis selalu memperhambakan kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, di sini Tuhan mau ingatkan kita bahwa jika kita tidak mau dijajah lagi oleh iblis, maka kita harus berpegang teguh, kita harus berdiri teguh, kita mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, teman-teman, sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari penjajah asing dan dari ikatan dosa, sepatutnya kita melakukan firman Tuhan supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya di dalam Kristus, agar kita tetap berdiri teguh di setiap cobaan yang datang dan kita mampu melewati semua cobaan
yang datang. Nah teman-teman, jika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita akan bisa menikmati kebahagiaan bersama Tuhan, dan juga Tuhan mau mengajarkan kita agar kita lebih waspada lagi dari segala macam siasat iblis, yaitu dengan cara tidak memberi sedikit pun celah untuk iblis membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah teman-teman, sebab Tuhan Yesus telah mengubah bercak-bercak noda kotoran dosa kita menjadi putih seperti salju. Yang terakhir, jika kita ingin sungguh-sungguh mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam Kristus, jika kita ingin merdeka secara rohani, bukan secara fisik saja tapi secara rohani, maka di sini Tuhan mau supaya kita tetap berpegang teguh, kita tetap mendengarkan setiap perkataan Tuhan, dan kita jangan mau dijajah lagi oleh iblis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan shalom. Terima kasih kepada Kak Cici yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan, kita akan menyampaikan pergumulan kita, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Tessa Moi. Kepada Kak Tessa saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa untuk berkat-Mu Tuhan Yesus, hingga saat ini kami boleh Tuhan Yesus melakukan ibadah online Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk kakak-kakak yang dalam persiapan PNS Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus dalam setiap persiapan mereka Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak yang mengikuti TA dan mencari pekerjaan ya Bapa. Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus dan pekerjaan sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk pandemi ini Tuhan. Engkau memberkati NTT Tuhan Yesus, khususnya Kota Kupang ya Bapa. Engkau memberkati para pemerintah, tenaga medis, pasien yang terinfeksi maupun yang tidak ya Bapa. Engkau memberkati mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati mereka Tuhan Yesus agar mereka terhindar Tuhan Yesus dari setiap COVID ini Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka Tuhan Yesus kekuatan fisik maupun mental ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami juga Tuhan Yesus, pemuda lingkungan 7, agar boleh terhindar Tuhan Yesus dari semua virus yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Kayu Dilado Tuhan Yesus, Mama dari Mama Masma Amalo Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk ayah dari Kamelda Falang Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka kesembuhan Tuhan Yesus agar mereka boleh pulih kembali Tuhan Yesus dan berkumpul bersama keluarga mereka Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Kalinda dan Kadede yang baru saja berulang tahun ya Bapa. Engkau memberkati segala aspek kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk kakak-kakak Tuhan Yesus maupun kami Tuhan Yesus yang sedang dalam kuliah online ya Bapa. Engkau memberkati segala kebutuhan Tuhan Yesus beserta keluarga, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua aktivitas kami selanjutnya ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, baik teman-teman, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan pulang ke setiap aktivitas kita masing-masing, tapi baiklah kita mengingat untuk tetap mendoakan Indonesia kita, tetap mendoakan bangsa kita yang hingga saat ini masih terpapar wabah virus corona. Baik, kita sama-sama angkat pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangannya yang mulia, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, dalam
satu tubuh, kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Ku Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kehadirat-Mu Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih karena ibadah kami pada malam hari ini telah berjalan dengan baik Tuhan. Kami akan kembali ke setiap aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu membawa berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke teman-teman, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Untuk informasi pelayanan atau warta pemuda akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu